Jadi Imam Az-Zarnuji ini beliau memiliki nama lengkap Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi, yang mana nama Zarnuji ini dinisbatkan pada sebuah tempat yang berada di wilayah Turki, dan Al-Hanafi ini dinisbatkan pada madhab yang dianutnya, yaitu madhab Hanafi. Tapi belum diketahui waktu dan tempat lahirnya secara pasti. Nah, Imam Az-Zarnuji ini belajar di Bukhara dan Samarkand, yang mana dua tempat itu digadang-gadang sebagai pusat keilmuan dan pengajaran. Pada pasal 1 disebutkan bahwa setiap muslim tidak berkewajiban mempelajari semua ilmu, tetapi berkewajiban mempelajari ilmu yang ia butuhkan saat itu, dan wajib mempelajari semua keadaan yang akan ia jalani, keadaan apapun itu. Misalnya, kita kan wajib sholat nih, berarti kita harus belajar tentang sholat. Minimal dengan ilmu itu kita bisa melaksanakan sholat. Terus aku setuju banget sama pemaparan penulis di sini yang menyebutkan bahwa siapa saja yang menyibukkan diri dengan salah satu darinya, maka ia wajib mempelajari ilmu yang dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Kalau kita memutuskan untuk jadi pengusaha, maka kita harus banyak mempelajari bab jual beli dalam Islam. Kenapa? Ya biar kita ngerti batasan-batasan syariat di dalam bab itu dan kita terhindar dari dosa riba. Ya enggak? Di sini Imam Az-Zarnuji juga menjelaskan bahwa akhlak adalah ilmu yang wajib dipelajari. Ini sesuai dengan latar belakang penulisan buku ini, yang ketika itu Imam Az-Zarnuji itu melihat banyak penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh tapi tidak sampai kepada ilmu dan tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Terus mereka juga meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Seringkali kita belajar agar dianggap pintar atau agar bisa mendebat orang lain dalam hal itu dan mencari kebenaran atas pendapat kita sendiri. Akhirnya kita jadi sombong. Bahkan ada orang yang ilmunya itu enggak ngasih manfaat dan malah dipakai buat maksiat. Naudzubillah min dzalik kan. Nah, jadi kita sebagai seorang pelajar harusnya meniatkan diri mencari ilmu itu untuk mencari ridha Allah, menghapus kebodohan dari diri kita sendiri, kemudian menghidupkan agama dan melanggengkan Islam. Jadi kalau misal kita habis setelah menuntut ilmu itu kok ngerasa jauh dari Allah, berarti ada yang salah dengan niat kita. Harus dicek lagi niat kita, harus diperbarui lagi niat kita. Dan jangan sampai kita menuntut ilmu itu niatnya hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Jangan sampai kayak gitu. Dan karena niat ini tuh benar-benar sangat penting. Dengan memiliki niat, kita itu bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya kita mau kayak gimana. Sebagai seorang penuntut ilmu, tentunya kita pun harus memuliakan ilmu. Nah, salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah dengan memuliakan ahli ilmu atau guru. Kita diajarkan untuk tidak berjalan di depannya, tidak memulai pembicaraan kecuali atas izinnya, tidak menduduki tempat duduknya, tidak banyak bicara, dan memperhatikan waktu. Tapi di sini ada satu hal yang menurutku kurang sesuai sama realitas zaman sekarang, yaitu tidak mengetuk pintunya, tetapi sabar menantinya hingga ia keluar. Ini lumayan sulit dilakuin di zaman sekarang, karena kan biasanya kita kalau ada perlu apa-apa ke guru ya kita langsung datang dan guru itu pun melaziminya gitu. Kemudian selain memuliakan guru, kita pun harus memuliakan kitab. Memegang kitab dalam keadaan suci, tidak menaruh apapun di atas kitab, tidak menjulurkan kaki ke arah kitab. Terus memperbagus tulisan itu ternyata juga termasuk salah satu bentuk memuliakan ilmu loh. Di sini dikatakan bahwa siapa yang pengagungannya terhadap ilmu setelah lebih dari 1000 kali mendengar tidak seperti pengagungannya pada saat pertama kali mendengarnya, maka ia bukan termasuk ahli ilmu. Aku setuju banget sih sama kalimat ini, bahwa jangan sampai kita itu meremehkan suatu ilmu karena udah terlalu sering mendengar tentang ilmu tersebut. Bahkan disebutkan orang yang seperti itu bukan termasuk ahli ilmu. Nah, jadi apabila kita udah paham akan suatu hal, kemudian mendengar tentang hal itu lagi di majelis yang lain, maka itu akan menyempurnakan pemahaman kita dari sisi yang berbeda-beda. Karena kan setiap orang punya cara menyampaikan dan cara menjelaskan yang berbeda-beda pula. Dalam buku ini dijelaskan pula hal-hal yang dapat memudahkan hafalan, seperti mengurangi makan, salat malam, bersolawat kepada Nabi, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Sedangkan di antara hal-hal yang menjadi penyebab lupa ialah maksiat dan
dan gelisah urusan dunia. Terus bahasa yang digunakan penerjemah di kitab ini itu menurutku masih agak sulit dipahami, apalagi buat pembaca pemula. Termasuk aku sendiri waktu baca ini, waktu awal-awal harus diulang berkali-kali biar paham sampai aku tuh ngerasa bosen. Tapi semakin kesini, semakin masuk ke pasal-pasal selanjutnya, itu makin banyak syair-syair yang kayak bikin kita lupa waktu gitu loh. Bikin lupa waktu dan ngilangin rasa bosan itu tadi gitu. Jadi buku ini recommended banget buat kalian para pelajar dan penuntut ilmu, karena di sini memuat adab-adab dan pedoman dalam menuntut ilmu gitu. Nah, jadi mungkin itu aja ya review yang bisa aku sampaikan tentang buku Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji. Terima kasih banyak yang udah menyediakan waktu untuk menonton. Semoga ada kebaikan yang bisa diambil. See you next time.